Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah, sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ibu jamaah Majelis Taklim RMG setiap Ahad yang semoga senantiasa berbahagia dan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ibu semuanya, mari kita bersyukur seraya memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang memberikan segala kepada kita. Apa yang kita butuhkan selalu Allah berikan, dan jumlahnya selalu banyak. Kemudian datangnya selalu tepat waktu, dan kualitasnya selalu sempurna. Itulah nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Maka sudah sepantasnya sebagai seorang hamba kita terus mendawamkan lafaz Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah, karena tanpa pertolongannya kita adalah makhluk yang sangat lemah. Sholawat dan juga salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semuanya ini termasuk yang digolongkan sebagai umatnya yang insya Allah kita akan mendapatkan pertolongan dan kemudahan, khususnya syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Ibu-ibu dan bapak hadirin jamaah rahimakumullah, sami sehat sedaya ibu? Alhamdulillah. Semua bahagia? Alhamdulillah. Ramadan semakin dekat, hati tenang? Alhamdulillah. Saya ulang sekali lagi, jawab dengan jujur. Ramadan semakin dekat, pikiran ayem, saestu ayem, hati gembira. Mungkin melebat Ramadan lebare Syawal. Pas Ramadan niku ayem nopo pikiran? Kok gujeng? Dijawab ibu, jenengan biasanya nindake ibadah siang Ramadan itu tenang atau banyak pikiran? Ketika tanggal sudah masuk 10 hari terakhir, masih tetap tenang atau sudah mulai gelisah? Masya Allah, gelisah mau ditinggalkan Ramadan. Ya, ibu-ibu, yang pertama, banyak manusia beramal, ya, beramal solih, apapun bentuk amal solihnya, tetapi nanti ternyata amal solih tersebut itu tidak mendapatkan apa-apa. Rugi nopo mboten?
Ada orang beramal, ada orang berinfak, ada orang ngaji, ada orang bersilaturahim dan amal solih yang lainnya. Ada orang sholat, puasa, zakat, bahkan haji atau umroh, tapi ternyata amalnya tidak menghasilkan apa-apa. Ibarat tanduran boten woh. Atas boten woh apa? Tidak berbuah. Kok bisa? Satu, bisa jadi karena dalam menjalankan amalnya tidak pakai ilmu. Karena dalam ibadahnya tidak dilandasi ilmu. Maka dalam istilah agama ada yang disebut taklid. Kenapa Bu? Taklid. Apa itu taklid? Ibadah yang hanya ikut-ikutan saja. Sholatnya ikut-ikutan, puasanya ikut-ikutan, zakat, haji, umrohnya ikut-ikutan. Namanya taklid. Sekedar mengikuti tanpa mencari tahu ilmu yang sebenarnya. Maka ini mengkhawatirkan. Bisa jadi amalan yang sudah dilaksanakan tidak berbuah. Lalu kemudian akhirnya sadar, orang menuntut ilmu, belajar ke sana, belajar ke sini, mencari guru, membeli buku agar ibadahnya itu ada landasan ilmunya. Lalu dengan ilmu itu memperbaiki amalnya. Yang amalnya tadi hanya sekedar ikut, mulai dirapikan, mulai diperbaharui, disempurnakan, dilandasi ilmu. Tapi orang yang berilmu dan mengamalkan berdasarkan ilmunya pun bisa jadi di hadapan Allah itu tidak mendapatkan apa-apa. Niku sami kalih wong nandur ning boten woh, tidak panen. Kok bisa padahal sudah berilmu? Padahal sholatnya, puasanya, zakat, haji, umrohnya sudah dilandasi ilmu. Mau berangkat umroh haji manasik dulu berkali-kali. Mau Ramadan ngaji dulu. Mau sholat belajar dulu. Nah kok bisa tidak diterima? Karena amal yang berilmu itu saat diamalkan tidak dilandasi iman. Apa maksudnya iman? Iman akan menunjukkan kepada hati kita untuk siapa kita beribadah. Saat kita mau sholat, untuk siapa kita sholat. Saat kita mau menunaikan puasa, untuk siapa puasa kita. Kalau kita semuanya akan menginfakkan harta kita, untuk siapa dan karena siapa kita berinfak dan bersedekah. Bahkan umroh dan haji kita jalankan ini untuk siapa. Maka tema kita yang sudah di-share sejak 2 bulan yang lalu, itu temanya terkait iman, ilmu, dan amal. Kenapa Bu? IIA, iman, ilmu, amal. Ketiganya saling berkait. Seorang yang beriman, dia harus berilmu, dan saat punya ilmu dia harus mengamalkan. Orang yang beramal, dia harus memiliki ilmu dan harus dilandasi iman. Tidak boleh satu berdiri sendiri, harus saling mensupport dan terkait. Kenapa? Kalau 3 ini tidak saling terkait, bisa jadi amalnya nanti tidak berbuah. Ibu-ibu, jamaah semuanya, hadirin rahimakumullah.
Maka syarat amal diterima yang pertama itu adalah iman. Syarat yang pertama apa, Bu? Pertanyaannya, adakah orang berbuat kebaikan tapi dia tidak iman? Ada atau tidak? Siapa? Non-Muslim. Baik. Orang yang tidak beragama Islam, adakah yang berbuat kebaikan? Pernahkah panjenengan menemukan ada orang yang tidak beragama Islam atau bahkan dia tidak beragama ateis, tapi tindak tanduknya bagus, eman, santun, suka menolong? Kepanggih? Pernah bertemu? Bukankah itu adalah kebaikan? Lalu kemudian pertanyaannya, apakah kebaikan yang dia lakukan sepanjang tinggal di dunia ini akan membuahkan hasil nanti di hadapan Allah? Tidak. Kok bisa enggak berbuah? Mungkin di dunia dia akan mendapat balasan. Orang-orang akan membalas kebaikan, orang-orang akan mengatakan dia orang baik sehingga banyak sedulurnya, banyak temannya, saat sakit banyak yang menjenguk, tetangga banyak yang nyempuyung saat dia punya hajat dan sebagainya. Itu balasan dia atas kebaikannya yang dia lakukan, tapi itu didapat di dunia. Tapi tidak nanti di hadapan Allah. Seseorang kemudian bertanya, loh berarti Allah tidak adil? Ada orang baik kok nggak dikasih balasan kebaikan? Karena pertama kunci diterimanya amal adalah iman. Maka saat orang beramal solih dia tidak dilandasi iman, dia hanya dapatkan itu di dunia saja, tapi tidak di hadapan Allah nanti. Itulah kunci yang pertama. Itu sebabnya di dalam Al-Quran yang ada 30 juz di dalamnya itu dibagi menjadi dua, yaitu ayat-ayat yang diturunkan di kota Mekah yang disebut dengan ayat-ayat Makkiyah, dan ayat-ayat yang diturunkan di periode kota Madinah yang disebut ayat-ayat Madaniyah. Kalau kita lihat secara waktu, ibu-ibu dan jamaah hadirin rahimakumullah, Rasul diangkat menjadi nabi itu di usia 40 tahun. Lalu kemudian Rasul diwafatkan kurang lebih di usia 63 tahun. Berarti ada 23 tahun Nabi berdakwah, Nabi menerima wahyu. Nah, periode itu dibagi menjadi dua, periode kota Mekah dan periode kota Madinah. Lebih lama di Mekah atau di Madinah? Yo, lebih lama di kota Mekah atau di Madinah? Di Madinah. Tahu dari mana ibu? Nebak asal saja, untung-untungan, atau pernah baca atau pernah dengar? Pernah dengar, serius. Lama di Madinah atau di Mekah? Sekali lagi jawaban saya kunci. Lama di kota Mekah atau di Madinah? Oke. Ternyata Nabi itu berdakwah setelah 40 tahun usia, kemudian diangkat menjadi Nabi, 13 tahun di kota Mekah dan 10 tahun di kota Madinah. Tim A0, tim B10. Ya. Lebih lama di periode Mekah, Ibu. Dan kalau kita lihat di periode Mekah itu, ayat-ayat yang turun itu hampir kebanyakan membahas soal iman, soal akidah. Apa artinya? Sebelum Nabi menjelaskan terkait muamalah di kota Madinah, Nabi kuatkan dulu imannya. Allah menghendaki umatnya Nabi itu punya fondasi kuat bernama akidah, tauhid atau iman. Karena orang beramal kalau imannya belum kuat, tauhidnya belum beres, ini bahaya. Maka ayat itu turunnya berangsur-angsur itu sudah sangat tertata dan tersusun rapi, terencana dengan sungguh luar biasa. Karena Al-Quran yang menurunkan adalah Allah Subhanahu
wa ta'ala, bukan karangan Rasulullah. Karena dulu banyak anggapan dan tuduhan bahwa Al-Quran itu karangan Nabi, menganggap itu hasil karya Nabi atau manusia. Tapi dibantah. Dengan apa? Nabi itu memiliki salah satu sifat yang melekat, itu ummi. Nabi tidak bisa baca dan tulis. Mustahil orang gak bisa baca tulis menurunkan Al-Quran, yang semua itu tulisan di Al-Quran. Maka sistematis, terprogram, terencana dengan sempurna. Jadi 13 tahun yang dikuatkan akidah dulu, imannya dulu. Begitu. Artinya apa? Terkait tema kita, ilmu, iman, ilmu dan amal. Maka syarat pertama amalan bisa diterima adalah akidah harus kuat dulu. Tauhid harus benar. Kalau tauhid kita masih masih kadang-kadang kuat, kadang-kadang lemah, ya, masih sering percaya sesuatu yang sifatnya tahayul, sesuatu yang memiliki animisme, dinamisme. Mulanya punya anak, mau kemana saja pergelangan tangannya disangoni benang, tenger membuatkan keseliru. Tapi ada yang beranggapan itu ben selamat, ben sehat. Apakah kalau benangnya lepas atau tetap mempengaruhi keselamatan seseorang? Itu akidah. Itu ranahnya tauhid. Kita mau buat rumah, kalau kemudian di antara yang ada di atas sebelum dipayoni niku kemudian ditaleni ngangge kain warnane, nah, kenapa enggak kuning? Kenapa enggak pink? Bukankah ibu-ibu suka pink? Kenapa enggak ungu? Kenapa harus merah? Ada apa di balik itu? Adakah sesuatu yang kita percayai? Itu akidah. Itu tauhid. Saat ada anak, keluarga, atau mungkin saudara semuanya, saudari semuanya, ibu-ibu semuanya mengandung, usia kandungan masuk di bulan-bulan tertentu, adakah kemudian mempercayai harus begini, harus begitu agar kandungannya sehat, nanti lahirannya selamat? Ini adalah perkara akidah. Nek zaman kula cilik biyen angger ajeng dolan karena kula wong desa, teng desa niku kathah wit-witan, kathah pring-pringan, niku nek ajeng dolan kudu sangu dom. Rotos dom Bu. Peniti niku napa tujuane? Men boten digawa niku, ya. Adakah hadis atau ayat Al-Quran, barang siapa yang keluar rumah maka bawalah peniti, maka engkau tidak akan dibawa lampor? Hadis riwayat enten apa boten? Masya Allah. Itu akidah. Maka akidah harus kita bersihkan dulu dari diri kita. Keyakinan itu harus kita bersihkan. Dan masih banyak contoh yang lain. Maka kembali ke tema kita, syarat amal diterima, akidah harus bersih dulu. Ya. Pak Ustadz, mengkenek boten gawe ingkung kula njok boten ditakoni kalih sedulure, darani nyejeni.
pripun niku wong liyane do ingkung-ingkungan nek omahe bar rampung terus ajeng ngeleboni omah. Apakah ingkung-ingkungan dan mengundang tetangga itu sebuah larangan? Boleh saja karena itu ranahnya sosial, itu ranahnya muamalah. Silakan, jangan mau buat ingkung silakan. Ingkungnya mau ayam 1, ayam 7 monggo. Ingkungnya mau kambing juga boleh, asal bukan babi saja. Jangan mau undang tonggo tepah ronggih monggo, nggak ada itu yang kemudian larangan. Tapi perlu diingat, yang harus kita cek apa niatan kita melaksanakan itu. Ingat, innamal a'malu. Apa tujuan kita menyembelih ayam? Apa tujuan kita kemudian mengadakan perkumpulan itu? Kalau niatan kita bismillah, saya meluapkan rasa syukur saya, alhamdulillah sekian lama berharap akhirnya punya rumah juga. Saya undang tetangga, saya undang sedulur, wujud syukur saya mau berbagi. Terus saya mau minta tambahan doanya. Itu bagus. Tapi kalau hati mengatakan kalau tidak ada ingkung, ini rumah nanti tidak awet, penghuninya nanti tidak rukun, tidak sehat, ini yang bermasalah. Maka kembali kepada apa tujuannya. Karena iman itu tujuan hati. Begitu Ibu? Oke. Ada yang tersungging? Ya nggak apa-apa, ngaji kok. Kan niat kita nggak akan menuju siapa-siapa, tapi bismillah setiap ngaji dengan siapapun yang memberikan materi, yuk bismillah niatkan saya mau memperbaiki diri karena saya belum baik. Katakan kepada diri saya itu masih buruk, masih kotor, maka saya butuh belajar, saya butuh memperbaiki diri. Itu namanya ngaji. Ibu, sepakat? Maka siapapun yang memberikan materi, langsung di TV, di radio, atau dimanapun, insya Allah hati kita mudah menerima petunjuk dan hidayah. Yang kedua Ibu, setelah iman, maka syarat amal diterima. Sebelum saya menuju ke yang kedua, ada satu ayat sebagai penguat. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tadi iman harus kepada Allah itu ikhlas karena Allah, bukan karena yang lain. Kadang ada orang semangat beribadah. Ini sebelum saya lanjut kedua, menyempurnakan yang pertama dulu. Ada orang semangat ibadah, nek pas rame. Kalau lagi sepi, kurang bersemangat. Maka Ibu hati-hati kalau misal ada penggalangan dana, kemudian mengundang panitia, mengundang banyak orang sampai ribuan, ya bagus nih, nggak ada yang salah dari panitia. Cuma saya ingin saya tekankan, hati-hati kalau kita mau beramal, jangan sampai niatan kita karena dilihat manusia. Lalu panitia mengatakan, baik, siapa yang akan infak pertama 3 orang pertama? Yuk silahkan angkat tangan 20 juta pertama. Ya kan? Pernah Ibu lihat dalam satu acara itu, nggak salah, tidak ada yang salah. Cuma kalau Ibu dan kita semuanya akan menyampaikan amal kita, hati-hati. Nggak apa-apa angkat tangan, tidak salah. Tapi bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, saya niat karenamu ya Allah, bismillah, lillahi ta'ala, aku akan infak karenamu. Adapun banyak orang di sini, mudah-mudahan ada yang ikut saya untuk bareng-bareng sama-sama berinfak, mengajak kebaikan, bukan ingin dipuji. Bismillah, kula Pak, tidak salah. Tapi kalau oke wong iki mumpung banyak orang nih, biar viral saya. Jadi itu perkara hati, harus hati-hati. Itu iman, tauhid, akidah. Yang kedua ilmu. Syarat amal diterima yang kedua adalah ilmu.
Man haddatsa min amrina, siapa yang menjalankan satu ibadah, laisa lahu minni, yang itu tidak ada pedomannya dariku, kata Nabi, bahwa raddun, maka tertolak. Jadi ibadah khususnya ibadah mandhog. Apa itu ibadah mandhog? Ibadah yang antara kita langsung kepada Allah. Ibadah khusus, yaitu ibadah yang tata caranya, perintahnya, rincian pelaksanaannya, waktunya itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya ibadah khusus atau ibadah mandhog. Nah itu kalau dijalankan tidak mengikuti ilmu, maka tertolak. Sholat itu baik atau tidak, Ibu? Tapi kalau sholat dilaksanakan ba'da asar, adakah tuntunan atau perintah yang mengatakan sholat sunnah setelah asar? Tidak. Artinya kalau ada orang sholat tidak dapat pahala ba'da asar. Oke. Puasa bagus apa tidak, Bu? Puasa bagus. Lalu kita puasa, niatkan kan puasa milih Senin atau Kamis. Gini Ramadan. Tanggal 13, 14, 15 di setiap bulan Hijriyah disebut puasa Yaumul Bid. Monggo sekarang puasa, besok tidak. Puasa lagi, besoknya tidak. Boleh apa tidak? Namanya puasa apa? Itulah puasa-puasa sunnah yang masyru'. Dan juga ada puasa lain, contoh puasa Syawal besok, ada puasa Muharram. Tapi kalau puasa, kalau kemudian diniatkan, kayaknya ngisuk belum pas wetone anak pusing nomor siji, ben anak tambah sehat, tambah pinter, gampang uripe, tak puasalah pas wetone anak. Ada tuntunannya atau tidak? Ada tuntunannya atau tidak? Alhamdulillah. Pernah menjalankan? Dulu sebelum ngaji, sebelum tahu, ya. Makanya kan apik banget niate nggih puasa, tujuannya anak biar begini, amalannya nggih puasa. Tapi Nabi katakan kalau ada orang umatku menjalankan ibadah yang itu tidak dariku, maka tertolak. Eman-eman daripada sudah macul lalu tanam, kasih pupuk, kasih obat, disemprot insektisida, kemudian diopeni, nggak pernah berbuah. Kan saya kan buang-buang waktu. Eman Pak Ustadz, itu loh ada kok tetangga saya, teman saya, sedulur saya tetap menjalankan. Ya ndak apa-apa, kasih tahu kalau memang belum tahu. Kok tak kasih tahu nih ngezel wonge. Tujuan kita itu kalau ada sesuatu keburukan kita sampaikan, kita arahkan. Adapun dia ikut arahan kita yang sudah ada ilmunya atau tidak, itu urusan Allah. Karena Nabi saja, jangankan jenengan, wong pun slegeh nek ngandani nika, wonge jan ora manut blas. Kalau teeran dan jenengan niku kan sinten? Jenengan kira kalau mengajak orang langsung ikut? Ampuh teman. Wong Nabi saja mengajak, tidak semua yang diajak ikut kok. Nggih mboten.
Apakah semua yang didakwai Nabi itu pasti ikut? Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa dengan lisannya mengajak paman tercinta untuk mengucap 2 kalimat syahadat. Padahal Nabi langsung dapat ayat, gak pakai perantara. Gurunya malaikat Jibril langsung. Niku mawon gak serta-merta mengajak langsung iya. Apakah Rasulullah mengatakan yang ngono slegeh ngomong karo kae dikandani ngezelan banget. Yang wis ora gak kancanan karo kae. Ngaji percuma mangkate sregep ning lho niku Pak Ustaz tiyange. Wonten sing sok kados niku. Tugas kita adalah menyampaikan. Adapun orang yang kita sampaikan akan ikut atau tidak, itu sudah urusan petunjuk Allah. Inna huda hudallah. Sesungguhnya petunjuk hanya milik Allah. Apalagi kalau kita melihat di Nabi yang sebelumnya lagi, Nabi Nuh alaihi salam. Kurang apa Nabi Nuh? Kurang apa, Bu? Backingannya langsung Allah. Dakwahnya nggak main-main 900-an tahun, tapi tetap tidak bisa memberikan petunjuk kepada anaknya sendiri. Ini bukan apa-apa, bukan menjadi bahan merasani oh Nabi wae ora iso didik anak indah. Ini adalah ayat yang ingin disampaikan Allah bahwa sesungguhnya petunjuk mutlak hanya milik Allah. Maka saat kita memberikan kepada saudara kita, keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita, siapapun yang kita sampaikan, kita mintakan kepada Allah, ya Allah bukakan petunjuk kepada saudaraku, kepada suamiku, kepada istriku, kepada anak-anakku. Aku hanya menyampaikan tetapi petunjuk hanya milikmu. Insya Allah atine ayem. Nek boten kula jenengan kontene dongkol. Bocah bomongi orang manut, bukan wis ping pira biung kali ngomong. Bok nembe wae mingkem. Iwet kupingnya dirungokna apa orang? Kenapa kita mau selalu mengatakan nek kita menyampaikan juk langsung manut, padahal manutnya itu kan tergantung Allah. Allah akan menjadikan manut apa tidak. Maka setelah kita beri ilmu, setelah kita beberapa waktu atau paling tidak setelah sholat, ya Allah, tugasku sebagai ibu, aku tunjukkan kepada anak-anakku. Aku hanya memberikan tapi aku tidak punya daya dan upaya untuk menjadikan anak-anakku menjadi anak-anak yang baik. Maka ya Allah, ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, lapangkan hatinya, buka hatinya, berilah petunjuk kepada anak-anakku, saudaraku, suamiku, istriku, orang tuaku, kakak adikku. Ya Allah beri petunjuk, lunakkan hatinya. Begitu, biar apa? Kita tahu Nabi Muhammad saja, Nabi Nuh alaihissalam, dan masih banyak yang lain itu tidak bisa menggaransi terjaminnya sebuah hidayah. Tapi yang penting kita berilmu dalam mengamalkan amalan kita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang berikutnya setelah ilmu lalu kemudian amal. Iman sudah kita tata, iman kita bangun ulang, iman dan tauhid kita rapikan, kita bersihkan dari hal-hal yang bisa mengotori iman. Lalu kita perdalam dengan ilmu-ilmu, lalu setelah itu kita amalkan. Kalau iman dan ilmu yang sudah kita miliki tidak diamalkan, itu juga sia-sia. Imannya bagus, percaya Allah, tidak percaya yang lain, boten musyrik lah, boten tahayul, tidak khurafat, tidak ada apa-apa terkait dengan mitos-mitos. Ilmu juga banyak tahu, ning boten ngamalake. Gimana itu?
bisa nggak kemudian dia mendapatkan hadiah pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya punya kenalan seorang yang hebat itu, salah satu kota, bukan Wonosobo. Tauhidnya bagus, Bu. Maksudnya dia yakin adanya Allah. Dia yakin bahwa sehat ini Allah yang kasih, rezeki ini Allah yang kasih. Dia dapat pekerjaan, bisnisnya jalan lancar, rezekinya ini Allah. Ya, dia juga orang yang pandai, ilmunya luas. Tapi dia nggak pernah sholat, Bu. Padahal Islam. Dan dia mengatakan kepada saya, memang saya bersolat. Begitu. Waktu saya ngobrol, saya kaget betul, tapi saya pura-pura biasa-biasa saja sambil saya menggali. Oh, ternyata beberapa orang ada yang memiliki kepercayaan, misal kejawen atau apapun itu. Artinya dia yakin adanya Allah, tetapi kemudian yang dia yakini, kemudian dia baca, dia punya ilmu, tidak diamalkan. Maka amalan ini harus menyempurnakan apa yang kita yakini dan ilmu yang kita pelajari. Maka amal ini kemudian buah dari iman dan ilmu. Kalau kita sudah tahu bahwa infak dan sedekah itu akan membersihkan harta kita, infak dan sedekah ada hak dari orang-orang yang tidak punya. Infak dan sedekah adalah perintah Al-Quran. Infak dan sedekah itu baik ketika hartanya banyak atau ketika hartanya itu sedang pas-pasan. Sudah tahu tapi belum mengamalkan, maka ya itu belum berpahala. Maka ayo kemudian kita amalkan, sekalipun masih kalau kata bahasa Wonosobo timi-timi. Nah, tos timik-timik, Bu. Sekedhik ngamalake ilmu niku mboten kudu langsung sak blek. Sak dek saknya. Niku kalau tidak betul-betul atas petunjuk Allah bukan perkara yang mudah, tapi paling tidak ada upaya yang kuat dari diri kita. Pancen abot ya infak nek urung kulino. Selalu ada saja pikiran ini penak ya sing nampa ora usaha apa-apa kok entuk. Aku lho mumet ngasih arep sigar sirahe, awak saya nganti arep pating pretil balunge. Lah kok kono garing ngene kok nampa ya kok penak. Akhire nek sing dipikir niku disak melih, Bu. Minimal kudune 10.000, kurangi lah 2.000 wae ya wis akeh kok 2.000. Tapi kalau kemudian kita melihat bahwa itu adalah pemberian Allah kepada kita, Allah itu murah. Daripada saya yang minta, mending saya yang beli bismillah 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, bahkan tak terhingga. Kepada siapa kita berinfak? Urut kepada orang yang terdekat dari kita. Jangan sampai yang jauh kita beri, yang dekat kita abaikan. Orang tua kalau masih ada, keluarga. Bukankah menafkahi keluarga itu juga sedekah? Seorang suami, seorang bapak-bapak yang bekerja kemudian mendapatkan upah dari pekerjaannya, lalu dia gunakan hasilnya untuk menafkahi, maka itu dihitung sedekah. Kalau ibu-ibu berpenghasilan ikut membantu keluarga, ibu tidak diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada keluarga, tidak diwajibkan. Tapi jika ibu tetap memberikan, itu adalah infak dan sedekah yang sangat baik. Jangan sampai kemudian orang-orang yang dekat dengan kita justru tidak pernah kita berikan, tapi orang lain justru malah dikasih. Kadang nonton sing kewalik. Kenapa tidak diberikan? Lah kula slegeh nek kalih nika wong ngezelan wau kok.
ngezel. Nih. Jadi, ayo kita amalkan ilmu yang sudah kita. Perintah agama mengatakan tersenyumlah kamu kepada siapapun, termasuk kepada orang yang menyebalkan. Itu kan ilmunya kados niku. Ya diamalke. Nggih. Kalau sesama yang bestie, yang teman dekat, senyumnya lebar, hehehe. Tapi nek pedok kalih sing orangnya itu jahat sama kita, dolim sama kita, mencet. Bu, tak ada orang nirang, tidak pundi bu. Terus teng ati, peranane takon. Padahal ngajinya mengatakan senyum kepada siapapun, termasuk orang yang seperti itu. Ayo diamalkan bu, senyum. Walaupun abot, ya Allah niki pol abote, duh Gusti Allah niki asli abot banget. Nih kok kudu amal, ya Allah, bismillah. Lebarin, ya Allah, yakin. Jangan kalau sedang seperti itu, jangan sedang mengamalkan Al-Quran. Apalagi dengan mampu duduk bersama orang yang membuat Anda pernah sakit hati. Itu hebat. Aslinya boten pengen bu. Kalau tapi agama mengatakan tidak. Wal kadhiminal ghaidha, yaitu orang yang mampu menahan dirinya saat marah. Mungkin waktu kejadian marah betul, tapi setelah berhari, berminggu, berbulan, apalagi bertahun sudah, jangan diingat-ingat lagi. Biarlah dia yang punya dosa, kita jangan. Sudah, walaupun benar, tetap sambung silaturahim, tetap sapa. Besok bodoh yo tetap salaman. Nyong nek sing kae mosok gak. Khusus sing kae mending ora. Nek kono mrene yo tak bukake laman, nek aku kontrolno ngapura wae. Siku nek pun ngaji yo tetep kados niku, berarti iman ilmu ning boten diamalake. Sudah tidak apa-apa. Justru itulah Allah akan meninggikan derajat dan memberikan pahala berlipat-lipat. Semakin sulit diamalkan, semakin besar pahalanya. Itu rumus. Ibadah amal solih niku semakin abot le nglakoni, semakin gede ganjarannya. Perintah jihad zaman Nabi. Ayo jihad. Toh nyawa bu, apa nama boten? Boten kabeh wong nggih sami kalian jenengan lah. Abot temen bukan ora bali mati. Tapi karena beratnya dalam menjalankan, pahalanya besar luar biasa. Begitu mati langsung dijamin surga. Orang melahirkan enteng apa abot? Anten apa boten wong lahiran terus ditakoni bidane, sehat, alhamdulillah. Nggih kok bapak? Yo. Hitungan ketika lahiran nggih Bu. Nggih. Boten nonton sing nangis menjerit berhari-hari bahkan sampai pingsan, ada yang sampai ditambah darah, udah operasi. Abot banget, tapi betapa besar pahala melahirkan. Sama nakoni silaturahmi kalian ngomong sing nyengen bau abot Bu. Jenengan lahiran mawon saged, masa lenggah kalih sing kados niku mboten saged. Masa senyum saja nggak bisa. Gratis kabeh lho niku. Babaran pun kelangan loro. Niku mboten kelangan. Lah Pak Ustaz tetep mboten kula. Kula tetep mboten nggih, monggo kula mboten maksa. Mungkin jenengan pikantuk pituduh Gusti Allah. Pak Ustaz, saya nek nggak ada orangnya, bismillah saya pengen berbuat baik, tapi begitu saya sudah melangkah lihat orangnya, sikile kayak ngerem kiambak, kaya setir yang tersengeng nggoake, lah penggok putar balik, lawan, itu setan. Jenengan itu kali setan aja menang lawan kalah.
Ya dilawan. Sekali mencoba, nanti Allah akan. Jangan khawatir, Bu. Rasul pernah kok kayak gitu. Rasulullah SAW pernah sangat sakit hati dengan salah satu sahabat yang dulu di periode sebelumnya itu pernah menyakiti Nabi, yaitu membunuh paman tercinta Nabi, yaitu Hamzah, di perang Uhud kalau tidak salah. Tapi pembunuh itu suatu waktu masuk Islam. Dia meminta maaf kepada Nabi karena dulu pernah mengecewakan Nabi, membunuh pamannya. Nabi ini pas melihat orang itu boten lalen, Bu. Piye wonge sing wis tau nglarani. Tapi Nabi tetap tersenyum, tetap Waalaikumsalam. Cuma Nabi katakan, kamu tetap saya maafkan, saya terima menjadi umatku, tapi jangan sering-sering datang ke sini. Karena Nabi seakan-akan belum bisa melupakan seutuhnya sakit hatinya saat Hamzah itu meninggal di perang Uhud tadi. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, artinya iman, ilmu, dan juga amal itu saling berkait. Jangan sampai kita seakan-akan wis rumangsa akeh amale, kathah infak sedekah, banyak tabungan ibadahnya, nanti jangan-jangan di hadapan Allah itu kemudian tidak bernilai. Terakhir, iman sudah, ilmu sudah, amal sudah. Ada satu hal lagi yang bisa merusak amal kita. Niki nggih hati-hati ibu-ibu dan bapak hadirin jamaah rahimakumullah. Kalau kita sudah punya iman, tauhid yang kuat, ilmu sudah kita pelajari, lalu kita beramal, berinfak, yuk dijaga dengan berakhlak yang baik. Karena akhlak yang buruk, bahkan perbuatan maksiat atau perbuatan dolim itu bisa merusak amal, bahkan menghilangkan amal. Nanti di hadapan Allah ada orang yang disebut orang yang paling rugi. Siapa orang yang paling rugi? Yaitu orang nanti di hadapan Allah di yaumul kiamah datang bawa sholatnya, datang bawa pahala Ramadan, datang bawa pahala infak dan sedekah, datang bawa pahala sabar mendidik anak-anak, melahirkan, sabar dalam rangka mencari nafkah untuk keluarga. Pahalanya banyak. Tapi kemudian dia harus bertemu dengan satu pengadilan karena saat di dunia banyak orang yang dia zolimi. Lalu kemudian pahala itu harus dibagikan kepada orang-orang yang dulu di dunia pernah dizolimi, pernah dipukul, pernah kemudian dicurangi, pernah kemudian dengan apapun bentuk kezalimannya. Lalu ganjaran ini tinggi nyarutang, ngantos ganjarannya garis sidik banget. Bahkan ada yang garis sidik banget niku tesih wonten kula nggih pun nate mboten ditakoni kalih niku, kula pun mesem pun takon malah le bales nganggo itu. Kula ampun tindak pundi Bu badhe ngaos nggih Bu. Hai. Terus wong niku wadul kalih Gusti Allah. Kula pas niku loro, kula nangis. Akhire ganjaran sing garis sithik niku nggih nyarutan ning dereng lunas. Padahal pun telas ganjarane. Akhire sing terzalimi ditakeni kalih Gusti Allah. Kamu punya dosa, ada catatan dosa, enten dosamu dibruke wong niku. Pun ganjarane telas, ketambahan dosa. Itulah iman, ilmu, amal harus dijaga dengan akhlak yang baik. Maka jangan sampai ada hati yang tersakiti. Kalau ada di antara kita kemudian tersakiti karena lisan kita, perilaku kita, tingkah laku kita, cepat-cepat minta maaf ibu. Maka sering-seringlah minta maaf.
Walaupun biasakan, ya, sama suami, sama istri, sama anak, sama orang tua, sama teman, sama sahabat, sama tetangga. Bu, sambil bakso, yang lo kayaknya dicok doleng karo jenengan ya. Ya nek anak salah-salahin yang diikhlasnya ya Bu ya. Yakin ngapura lah yang menungsa. Oh Bu, rasa dipikir pada ya enak, ya kan? Pernah nggak kemudian ngobrol kayak gitu Bu? Kalau jarang ya mulai dengan gitu ya. Biar apa? Biar besok kita bukan orang yang merugi untuk harus nyarutang niku. Mulane Bu, paling menakutkan itu saat membuat atau melukai hati orang lain. Itu bahaya, sangat berbahaya. Maka dengan apalagi ada 3 doa yang sangat makbul ya. 1 doa seorang pemimpin yang adil, 2 orang yang berpuasa sampai dia berbuka, dan yang ketiga doa orang yang terzalimi. Ibu, itu saja yang bisa kami sampaikan. Iman, ilmu, amal harus saling terkait dan saling menguatkan. Itu saja ibu-ibu. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan. Ada pertanyaan, kalau bisa saya jawab. Kalau tidak nanti panitia yang jawab. Monggo Bu, kalau yang mau bertanya. Assalamualaikum. Ustaz, kan kadang ada teman yang non muslim, dia baik sekali. Nah itu nanti kalau di sana gitu dituntut apa enggak ya Ustaz? Kalau tapi dia non muslim. Terima kasih. Baik, ada pertanyaan seorang teman, seorang tetangga, atau bahkan saudara baik banget sama kita. Dia sama kita itu sudah nggak terhitung baiknya, nolongnya sudah ribuan kali. Nanti gimana di hadapan Allah? Ya, dengan tanpa sudah dijelaskan sejak awal. Sejak awal sudah dijelaskan bahwa syarat utama diterima itu adalah mengimani Allah. Maka kalau dia tidak mengimani Allah, maka sebaik apapun dan sebesar apapun kebaikannya tidak ada nilainya di hadapan Allah. Niku, iman-imannya meluaskan. Maka ajak, jangan tadi Islam baik, timbang rugi baik. Ya kalau akrab kan nggak apa-apa. Saya kalau punya teman kemudian udah akrab, berani kamu gitu. Dengan tuh, nanti wong iki apian, aslinya mlebu swarga. Nek Islam, sayang dengan dorong Islam kayaknya orang nang swarga memben natural ya, yang ora bisa ngerewangi. Sambil guyon saya jawabnya. Tapi memang poinnya begitu Bu. Wonten malih, nggih monggo Bu. Itu ada saya. Tentang hal puasa, misalnya kebiasaannya Senin Kamis atau mungkin laut yang dianjurkan Rasulullah itu kita di bulan Haram Ustaz itu kan juga kita ada tuntunan untuk memperbanyak kebaikan, sedekah dan amal solih. Nah seandainya kita di bulan Haram itu daripada kita jajan atau mungkin mengamalkan suatu kebaikan, kita memperbanyak di bulan haram itu kita memperbanyak puasa bagaimana? Misalnya kalau biasanya Senin Kamis dia mungkin terus dari Rajab sampai Ramadan dia melaksanakan puasa full 3 bulan itu, selain untuk niat memperbanyak kebaikan sama untuk latihan puasa Ramadannya itu bagaimana hukumnya. Kemudian puasa tapi untuk niat kesehatan atau kesembuhan, misalnya orang mah atau hipertensi atau gula itu dengan berpuasa kan insya Allah akan lebih sehat. Nah kalau dia makan malah ngelep atau mungkin kurang baik badannya, dia setiap hari Ustaz puasa, mungkin dia akan medot pada saat hari-hari tasyrik saja. Itu bagaimana? Baik, pertanyaannya saya sederhanakan. Bagaimana seseorang mau puasa sunnah terus berturut-turut
berturut-turut ya. Tadi disebutkan pokoknya terus puasa untuk memperbanyak puasa sunnah. Ini sunnah ya Bu, puasa sunnah. Boleh apa tidak? Boleh, tetapi Nabi pernah mengatakan terkait satu puasa dua sholat tahajud. Ada orang di zaman Nabi puasa terus, yang dua tahajud terus, lalu dia mengatakan, sesekali engkau berhenti berpuasa karena tubuhmu punya hak untuk beristirahat. Sesekali engkau tidak bangun tahajud terus karena tubuhmu juga sesekali butuh tidur yang cukup. Artinya apa? Nabi ternyata ketika ada, memang Nabi itu sholat tahajud, ini kan berangkat dari orang Nabi itu kan nggak pernah tinggal tahajud itu. Dan tahajudnya itu keren banget. Nabi sampai kaki-kakinya bengkak itu ya. Yang rakaat pertama surat Al-Baqarah dan seterusnya. Nah ada sahabat niru. Maka Nabi itu mengurangi sunnahnya itu ibadah sunnah karena khawatir itu dianggap sebuah hal yang wajib. Maka itu memang tidak berdosa, tapi alangkah baiknya jika kemudian jangan berturut-turut terus, karena ada hak tubuh kita yang kita juga harus memenuhi itu. Ya, jadi sesekali ada jeda Bu. Walaupun itu baik, sesekali ada jeda. Maka yang paling baik puasa yang masyru'. Yang masyru' itu yang disyariatkan oleh Islam. Senin Kamis seminggu 2 kali. Masih kurang, tambah 3 hari per bulan tadi. Berarti kalau dalam 1 minggu ada 2, dalam 4 minggu ada 8, 8 tambah 3 sudah ada 11. Dalam 1 bulan ada 11, itu sudah baik sekali. Kalau masih kurang, ayamul bid, Pak Daud, sehari iya, sehari tidak, sehari iya, sehari tidak. Itu pun sunnah, tapi tubuh kita ada fase di mana memang harus. Belum lagi nanti kalau namanya kita hidup, ada sosial dan sebagainya, ditawani nopo-nopo, namun seksiang kadang-kadang ada orang-orang yang tidak berkenan. Maka sesekali harus diselangi, jangan bandel. Yang kedua, bagaimana hukumnya seorang yang berpuasa tapi diniati sehat? Maka saran saya tetap niatnya lillahi ta'ala. Adapun kalau ada riset dan penelitian orang berpuasa kemudian menjadi sehat, apapun jenis penyakitnya, hipertensi, asam lambung dan sebagainya, bisa turun atau bisa lebih sehat karena puasa, maka alhamdulillah, kami niatnya tetap lillahi ta'ala. Saya mau puasa karena Allah. Adapun jika ada kebermanfaatan dari hasil saya puasa, maka alhamdulillah syukuri. Tapi jangan niat yang harus puasa men sehat, maka dapat sehatnya tapi tidak dapat pahala puasa. Tetap lillahi ta'ala dan dijeda betul. Oke. Kemudian sumu tasihu, berpuasalah kamu maka kamu akan sehat. Pernah dengar? Itu ada yang mengatakan hadis Nabi, tapi ingat itu hadis dhaif, lemah. Tidak bisa dijadikan hujah berpuasa agar sehat karena Nabi memerintahkan. Itu dhaif, lemah sekali. Adapun kalau ada riset dari dokter, tenaga medis yang melakukan penelitian, orang berpuasa lebih sehat, tidak masalah, lakukan. Tapi jangan mengatasnamakan Nabi. Ya. Ya cukup, karena waktu semakin siang. Jadi kalau ada pertanyaan disimpan di Oh ada lagi. Oh ada lagi ternyata Bapak G. Bolehkah kita mendoakan orang yang dolim? Orang yang contohnya Fir'aun. Ya, boleh nggak mendoakan orang yang zalim? Boleh, kalau doanya doa yang baik. Pertanyaannya, boleh nggak mendoakan orang yang zalim, khususnya yang zalim sama kita? Boleh, baik sekali kalau doanya itu doa yang baik. Ya Allah, mau ini kok ya Allah zalim banget ya Allah, bukakan pintu hatinya, panjangkan umurnya, ben onten wayahe nggih tobat ya Allah, berikan petunjuk. Tapi kalau kita mendoakan keburukan, ya Allah, moga-moga pas nyebrang pas anak truk banter banget, maka kita sedang memiliki niat yang buruk terhadap seseorang. Enggak boleh ya, untuk diampuni kan, diazab. Janganlah, jangan. Nabi saja mengajarkan doa yang baik sekalipun kepada orang yang menzalimi. Taif, kurang jahat apa Taif sama Nabi? Didoakan, ya Allah mudah-mudahan nanti dari keturunan Taif ada orang yang baik.
Kalau nuruti Nabi baik, tapi kalau menuruti hawa nafsu, ya Allah sambar bledek, ya Allah, jangan ya Bu ya, jangan, nggak baik, nggak baik, jangan Pak, jangan. Ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kita sambung lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.